Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Jumpa lagi dalam ibadah IMPA Bukit Sion, Balikpapan. Bersama Kakak Feby, Kak Keke, dan Kakak Ayu. Hai. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita menyanyi dari Mas PKPA. Adik-adik di rumah, kita berdiri. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan beribadah, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan berkati juga Kakak Nona yang akan membawakan cerita pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita menyanyi lagu Yesus Pokok. Tinggallah di dalamnya, Yesus
Adik-adik, pembacaan firman kita pada pagi hari ini terdapat dari Ezra pasal 1 ayat 1 sampai ayat 5. Yang bunyinya, Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem, dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Pasti semuanya sehat-sehat ya di rumah. Nah, adik-adik pasti sudah membaca firman Tuhan kan tadi? Nah, adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang tokoh yang ada di firman Tuhan tersebut. Siapa yo? Ezra. Iya, Ezra. Nah, adik-adik, Ezra ini adalah seorang pemimpin yang taat. Ia juga seorang Yahudi dan imam dari ahli kitab Taurat. Adik-adik, Ezra ini mempunyai tugas yang besar. Tugasnya adalah memimpin bangsa Israel untuk kembali membangun Bait Allah. Dan itu bukan pekerjaan mudah buat Ezra, karena ada banyak orang Israel yang berada di pembuangan tidak mau pulang kembali ke tanahnya untuk membangun kembali Bait Allah. Tetapi adik-adik, Tuhan tetap menolong Ezra dalam tugasnya dan dengan cara menggerakkan hati umat Israel untuk bekerja bersama-sama membantu mendirikan kembali Bait Allah. Bahkan mereka yang tidak mau kembali ke negerinya untuk membantu memberikan sumbangan. Nah adik-adik, itu artinya Tuhan tidak pernah lupa pada rancangannya. Ketika Tuhan punya rencana, maka rencana itu akan Tuhan selesaikan dan janjinya akan ditepati. Nah adik-adik bisa belajar dari apa yang dilakukan Ezra. Ketika diberikan tanggung jawab, harus menerima dengan sukacita. Itu adalah salah satu bentuk melayani Tuhan. Jadi ketika adik-adik bisa melayani di ladang Tuhan, adik-adik harus berani, harus sukacita, karena Tuhan berarti sudah menggerakkan hati adik-adik untuk melayani. Contohnya nih adik-adik, kakak Layan meminta untuk adik-adik bantu dalam doa syafaat, doa persembahan, mengisi puji-pujian dalam info online ini. Ini adalah salah satu rencana Tuhan buat adik-adik untuk melayani. Jadi adik-adik harus siap kalau ditunjuk. Adik-adik gak boleh malu, adik-adik gak boleh takut. Adik-adik, ini adalah pelajaran buat adik-adik untuk kita sama-sama melayani. Jadi mari kita belajar untuk meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan memampukan adik-adik untuk melayani. Dan ketika Tuhan memilih adik-adik, maka adik-adik harus yakin dan percaya Tuhan akan memampukan adik-adik dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi marilah kita melayani di ladang Tuhan. Kita ikuti semua rancangannya. Dalam kehidupan kita, adik-adik harus percaya bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah gagal dan akan selalu menghadirkan rancangan masa depan dan kebaikan untuk adik-adik dimanapun adik-adik berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 160, Tiap Orang Yang Mendengar. Tiap orang yang
Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat pelayanan PA Bukit Sion Balikpapan. Berkati buat kelancaran pelayanan IMPA online. Berkati kakak-kakak layan semua yang terlibat di dalam pelayanan online. Seperti kakak liturgos, kakak pelayan firman, kakak pemain musik, dan semua kakak-kakak layan yang lain. Sehatkan mereka agar mereka terus bisa memberikan yang terbaik dalam pelayanan online ini. Kami juga berdoa buat semua alat musik, kameramen, dan semua yang dipakai dalam pembuatan ibadah online ini. Semua dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, berkati juga pendeta-pendeta dan majelis sektor 1 sampai 11. Berkati setiap orang tua yang selalu mendukung pelayanan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa buat kami anak-anak-Mu yang sedang bersekolah dan belajar online di rumah masing-masing. Berikanlah kami kepintaran, kemampuan, akal budi, hikmat, dan pikiran, agar kami bisa belajar dan menerima pendidikan dari Bapak Ibu guru kami. Kami mau berdoa buat orang tua kami yang saat ini masih bekerja di luar rumah. Tuhan, berikan orang tua kami kesehatan, kekuatan di masa pandemi ini. Mereka bekerja di luar rumah membutuhkan stamina dan kesehatan yang kuat, agar mereka setelah bekerja dapat pulang ke rumah dengan keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit. Sembuhkanlah mereka dan pulihkanlah mereka. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa dan seruan kami ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk presiden dan aparat negara. Berikan mereka hikmat dalam memimpin bangsa dan negara ini. Berikanlah mereka kekuatan, juga berikanlah mereka jalan keluar untuk menangani segala masalah COVID-19 saat ini yang sedang kami hadapi. Bantulah para pemimpin negara kami ini dalam menyelesaikan permasalahan bencana yang sedang terjadi saat ini. Kami juga berdoa untuk kota kami tercinta, Kota Balikpapan, agar kota kami tetap aman dan dalam lindungan Tuhan Yesus. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada waktu ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita menyanyi Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Adik-adik, mari kita mendoakan persembahan kita.
Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah memberkati kami pada ibadah kami pada pagi hari ini, dan kami telah memberikan persembahan. Berkati persembahan yang kami berikan ini agar bisa berguna bagi pelayanan yang ada di gerejamu. Inilah doa ungkapan syukur kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita akan menyanyi Kidung Ceria 265, Yesus berpesan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal ibadah kami hingga selesai pada pagi hari ini. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini bisa berguna buat adik-adik yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah hari ini sudah selesai. Adik-adik jangan lupa ya, tetap di rumah, rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi, rajin berdoa, dan selalu ikuti IMPA di rumah. Sampai jumpa minggu depan.